Saya ucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan beberapa ilmu baru lah ya. Mungkin beberapa dari segi disiplin ilmu agak-agak melenceng jauh ya. Nah ini mudah-mudahan cakawal. Jadi harapan saya dengan ada acara undangan kita mendengarkan pemateri yang handal di kalkulasi ini kebetulan teman saya sudah dari waktu ke waktu terus berkolaborasi. Paparan itu mudah-mudahan beberapa ide yang mana implementasikan ke depan. Kira-kira sebuah uh, uh, juga proyek dikomunikasikan langsung dengan beliau. Tentu dengan sangat hati mudah-mudahan Pak Haris bisa uh, diskusi nanti jika waktu mewakili manajemen PT Nanotek dan Yayasan Nano Center Indonesia dengan senang hati. Ini insya Allah saya akan memberikan sedikit materi dan rasanya materinya nggak susah amat ya, general, banyak pun nggak istilahnya nggak yang sulit-sulit begitu ya. Ya cuma ini memang slide berbahasa Inggris, ya. Saya ngomong aja, saya pun kalau pakai bahasa Inggris kelepotan kok gitu ya, susah. Jadi pakai bahasa Indonesia aja, dan ini juga slide yang selalu saya bawa kemana ya dalam memperkenalkan, mempromosikan apa yang paling apa yang namanya bisa reachable. Kita komputer banyak ya. Kalau kita punya tekniknya, kalau kita kan orang Indonesia kan jago ya, jago ngoprek-ngoprek. Gitu. Komputer biasa juga bisa jadi komputer high performance gitu ya. Kita bisa ngoprek-ngoprek, kita punya komputernya ada, tinggal ada software, kita bisa jalan. Dan baik yang lulusan dalam negeri, terutama yang juga baru pulang dari luar negeri, yang beralih ya, dari eksperimental komputasional. Karena memang dari segi apa namanya equipment ya memang hanya butuh komputer. Nah tadi juga sudah diperkenalkan oleh Mas David. Saya sekarang menjadi dosen di ITB. Uh, saya tergabung di ITB itu pakai kakak ya, pakai kelompok keahlian. Ya. Mungkin kalau di beberapa universitas masih ada yang pakai departemen baru prodi. Kalau di ITB departemen itu udah nggak ada. Jadi pakai kakak kelompok keahlian. Nama kelompok keahliannya uh, uh, teknologi nano dan kuantum. Ya. Baru berubah nama ya beberapa bulan yang sebelumnya Advanced Functional Material fungsional maju. Kita ubah menjadi data kuantumnya ya supaya apa kalau ITB itu pengennya selalu pengen yang duluan. Gitu. Pokoknya kuantumnya belum ada, kita remnya sebagai orang kuantum gitu kan. Supaya nanti kalau ada yang nyari kuantum ya seperti itu kan ya. Ya kita kasih nama teknologi nano dan kuantum research group. Gitu ya. Oke, ini judul presentasi saya hari ini. Di elusinya penjelasan ke prediksi komputasi, studi kasusnya adalah katalisis. Nah, kita lihat dulu kenapa komputasi menjadi penting. Jadi beberapa tahun ke belakang ada yang namanya
disebut paradigm shift in materials design. Jadi kalau dulu ya orang bentar, kayak ini ada dua ya, rational design yang saya sebut sebagai rational design dan juga ada yang pendekatan langsung begitu ya. Nah, perbedaan dari keduanya yang paling mencolok adalah pada yang warna biru ini ada kekuatan komputer. Sedangkan yang sebelah kanan ini tidak ada. Gitu. Nah, di yang warna hijau ini, mungkin zaman dulu orang kalau mau sintesis material, contohnya ini ya, ada tentang mutagenesis, dia harus bikin sampel katakanlah sampai 10.000 cloning untuk dia bisa mendapatkan data yang cukup untuk dapat bisa menganalisis dengan baik gitu ya. Kemudian nanti dari 10.000 clones nanti ada transformasi, ada protein expression, sampai nanti ada screening dan selection. Ya, di screening berdasarkan stabilitasnya, selektivitasnya, afinitasnya, dan aktivitasnya. Dari yang 10.000 mungkin nanti yang terseleksi, terscreening hanya mungkin 100. Ya. Yang 9.900 nya kemana? Kan tenaganya banyak yang terbuang, ada waste, ya ada sampah yang terbuang, gitu ya. Nah, kita coba lihat kalau yang warna biru. Kalau warna biru itu kita simulasikan dulu. Kita lihat dulu kira-kira mutagenesis seperti apa yang cocok buat kita. Jadi sejak awal proses screening sudah berjalan ya dari simulasi. Kemudian nanti nomor 2 ini menghasilkan site directed mutagenesis yang memang sudah mengerucut pada satu atau beberapa hal spesifik yang kita inginkan. Ya, sehingga nanti ada transformasi lagi, protein expression lagi, protein fixation ya, yang dikeluar. Makanya kenapa komputasi menjadi penting. Nah, ini sebetulnya saya ambil dari paper 2018, tapi sebetulnya jauh sebelum ini pun sudah banyak orang yang mengatakan ini, materials by design paradigm. Ya, jadi apa itu? Secara definisi ya, per definisi artinya adalah synergistic integration of experimental material synthesis and characterization with predictive power of conventional modeling of optimization. Ya, jadi ada 3 kata kunci di sini, ada sintesis, ada karakterisasi, dan ada komputasi. 3 hal inilah yang akan bersinergi membentuk materials by design paradigm. Gitu ya. Ini dapat dari Yale ya di tahun 2018 di fisika sekitar. Nah, dari komputasi memang kita dapat informasi apa sih? Kita kalau ini kan komputasi banyak metodenya ya. Ada FEM yang paling sering kita dengar ya, finite alignment method. Ada FIT, saya juga nggak tahu. Ini saya pakai begitu ya, ada density functional theory ini. Nah, khususnya di density functional theory, kita bisa mendapatkan informasi 4 ini minimal, yaitu kalau dalam dunia kimia kita sangat tertarik dengan termodinamika reaksi, ya, kinetika reaksi, electronic structures and optical properties, ya, kemudian geometry related properties dan CCN dan lain-lain. Ya. Ini dari DFI, ya apalagi kalau nanti dari MD, kalau MD, kalau FIM ya mungkin bisa melengkapi ya hasil eksperimental dan sebagainya. Nah cuma dari apapun metodenya, yang selalu dipakai oleh orang zaman dulu, komputasi itu dipakai hanya untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan fenomena-fenomena yang memang nggak bisa dilihat di eksperimental. Ya kan banyak hal-hal kalau kita yang orang kimia mungkin hafal ya, kita masukin A, B, C, kita campur ya keluarnya D. Tapi apa yang terjadi di antara A, B, C, dan D ini kan kita nggak bisa lihat. Tapi kalau di komputasi kita bisa lihat. Kemudian cuma di prediksi, ya tidak lagi menjelaskan apa yang terjadi di eksperimental gitu ya, tapi juga memberikan prediksi. Ini sulit ya, karena kita harus memberikan surkan. Kebetulan saya masih di sana, itu tuh
gelontorkanlah uang sama pemerintah untuk bikin itu. Tapi sayangnya itu hanya bertahan 6 bulan. 6 bulan kemudian Cina ngeluarin yang paling cepat lagi. Dan gitu terus bolak-balik ya. Siapa yang paling cepat. Nanti saya perlihatkan beberapa gambar contoh superkomputer itu seperti apa. Nah, khususnya di metode komputasi DFT, Density Functional Theory, ada satu kata kunci yaitu ab initio atau first principles ya. Artinya kita melakukan komputasi tanpa parameter empirik sedikit pun. Kalau tadi saya sebut FEM, Finite Element Method, itu kan membutuhkan parameter empirik. Ya, misalnya FEM kita mau melakukan simulasi fluida gitu ya. Kan kita harus kasih ya parameter fisis dari fluidanya. Kalau kalau ini oksigen ini copper ya. Karena ini juga kan seperti sama seperti yang eksperimental. CuOCu ya ini angle-nya besar, ya. Sedangkan CuOCu yang ini angle-nya agak kecil gitu ya. Dan ternyata ini menghasilkan energi aktivasi yang berbeda. Ya. Yang satu 10,9 ini mirip banget dengan ini, sedangkan yang satu 14,4 mirip banget yang ini. Jadi di paper ini kita bisa memberikan suggestion bahwa mungkin ada peran struktur ya, yang mengakibatkan energi aktivasi berbeda. Bagi yang tidak familiar dengan energi aktivasi, itu energi yang dibutuhkan untuk
mengaktifasi atau memecah ikatan. Ya. Dalam hal ini ikatan CH-nya metana putus. Nah, karena kekuatan komputasinya sebegitu, gitu ya, orang mulai berharap. Ya, kalau dulu orang melakukan eksperimen, baru ada nanti hasilnya karakterisasinya seperti apa. Kita dapatkan sifat listriknya, sifat optiknya, sifat macam-macamnya kita dapatkan setelah eksperimen. Tapi bisa nggak kita balik? Saya pengen material yang punya sifat konduktivitas seperti ini, sifat optik yang seperti ini, coba kayak gimana materialnya? Kan nggak bisa. Kita harus coba-coba sampai akhirnya dapat yang kita penginkan. Nah, nah kita dengan menggunakan komputer itu sebetulnya apa? Ini akal-akalan ya. Jadi kalau dengan komputer ini kita bisa tebak berbagai macam struktur apapun. Oh gratis, nggak butuh bahan kimia. Kalau di komputer ini apa? Oh hanya hilang satu aja, itu semudah klik-klik delete. Kalau di eksperimental kan nggak semudah itu. Jadi kita bisa memprediksi struktur apapun yang kita mau. Kita prediksi struktur, kita simulasikan, nanti ada hasil analisis properties. Kalau belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita bisa guess new structures lagi, gitu. Dan begitu seterusnya. Sampai nanti kita dapatkan struktur dengan properties yang kita inginkan. Jadi baru dari sini kita melanjut ke eksperimen atau sintesis. Ya, nah, ini yang entah kalau di Jepang ini disebut dengan CMD, Computational Material Design. Nah sekarang kita lihat hal yang lebih spesifik, yaitu studi kasus katalisis. Ya, dalam hal ini saya mengambil tema katalisis perubahan metana menjadi metanol. Ya. Kita mulai dengan background bahwa kita tahu, kita tahu bahwa kita ada greenhouse gas. Ya. Nah, greenhouse gas ini yang kita kenal, sangat terkenal adalah CO2. Ya. Padahal kalau kita lihat selain CO2 juga ada metana, CH4 dan ada NOx. Ya. Dari segi jumlah, CO2 memang mendominasi 74,4%, sedangkan sisanya sangat sedikit. Tapi kalau dari kekuatannya, ya ternyata CO2 itu yang paling rendah ya, dibandingkan metana dan NOx. Ya, metana itu setara dengan 28 molekul CO2, sedangkan NOx itu setara dengan 265 molekul CO2. Ya. Jadi NOx dan metana ini walaupun jumlahnya cukup sedikit, tapi kekuatan merusaknya cukup besar. Ya. Jadi kita nggak bisa tutup mata dengan dua ini. Nah, di sisi lain, ya, kalau kita bicara tentang energi, ini juga kita punya masalah. Kita punya keterbatasan fossil fuels, BBM yang selama ini kita nikmatin, tapi di sisi lain juga renewable energy seperti sel surya, ya seperti wind turbine, itu kan belum ekonomis, ya, apalagi untuk masyarakat kita. Ya. Apalagi sekarang solar panel di rumah aja kan sebetulnya udah sangat murah kalau kita bandingkan dengan 20 tahun lalu. Gitu ya. Tapi itu pun masih belum jadi pilihan buat masyarakat kita. Gitu ya. Kita masih mengandalkan BBM, batu bara, dan sebagainya untuk listrik. Ya. Nah, oleh karena itu, ini sudah mau habis, ini masih mahal. Kita butuh transisi. Ya. Yang masih banyak sekarang tersedia di alam itu adalah gas. Ya. Makanya sempat beberapa tahun lalu kan ketika presidennya masih wakil presidennya masih Pak JK, kan kita sempat disuruh untuk bertransformasi ke LPG, ke gas gitu ya. Karena memang dari segi ketersediaan gas ini masih banyak. Walaupun natural gas ini bukan tidak sepenuhnya green gitu ya. Karena memang masih ada karbon. Gitu. Nah, kenapa metana? Metana itu terkandung di natural gas. 87% dari natural gas adalah isinya metana. Kemudian dia eco-friendly, low carbon trail, ya karena karbonnya cuma satu begitu. Kemudian, nah ini masalahnya, ya, metana ini gas. Gas itu ya susah di store dan susah di transport. Oleh karena itu kita butuh merubahnya menjadi cair. Ya, salah satunya adalah metanol. Metanol itu liquid, ya, yang mudah di store dan di transport, dan selain itu juga metanol itu bisa dijadikan
aditif ya untuk BBM kita yang sekarang. Bagi yang suka beli BBM Pertalite ya, tahunnya 90, kalau dimasukin etanol, metanol itu bisa naik jadi 95, 96 gitu ya. Makanya nanti pertama green campuran Pertalite dengan bioetanol. Kemudian juga metanol bisa dipakai secara langsung untuk fuel cell juga ya. Nah, kemudian metanol juga oleh Profesor Olah tahun 2005 ini disebut sebagai the new ekonomi ya. Kalau sekarang kita kan ekonomi kita kan dikendalikan oleh harga BBM. Harga BBM naik, harga sembako juga naik gitu ya. Nah, nanti ke depan ketika BBM sudah nggak kita pakai lagi, mungkin metanol ya, yang akan menguasai ekonomi gitu ya. Karena jika dibandingkan dengan hidrogen ekonomi, etanol ekonomi, ini masih banyak, lebih banyak keuntungan menggunakan metanol dibandingkan hidrogen yang juga sama-sama gas ataupun etanol gitu ya. Dan metanol juga bisa diproduksi tidak hanya dari metana, tapi juga dari CO2. Jadi kita sekaligus mengurangi emisi karbon, ya, dan juga kita bisa mendapatkan energi baru. Nah, cuma ya memang merubah metana menjadi metanol itu bukan perkara mudah. Penelitian ini sudah dimulai sejak tahun 60-an sampai sekarang masih belum komersil. Karena memang masalahnya banyak. Pertama, CH4 menjadi CH3OH itu butuh oksigen, butuh O. Oksigennya dari mana? Ya kita pengennya dari O2. Karena O2 itu tersedia gratis banyak di muka bumi ini. Gitu ya. Kita nggak mau dari N2O, ini mahal. H2O2 ini toksik. Ya, kita nggak pengen. Walaupun N2O dan H2O2 ya, ini secara proses ini lebih mudah untuk mendapatkan satu O. Ya. Sedangkan O2 ini kan double bond. Double bond ikatannya sangat kuat, sulit untuk memecahnya. Ya, jadi O2 itu murah, ya, tapi sulit untuk diputus karena BDE-nya atau bonding dissociation energinya tinggi. Ya. Nah, itu oksidannya. Metananya sendiri juga problematik. Metana ini adalah salah satu gas yang sangat stabil. Ya. CH4 BDE-nya lebih tinggi. Ya, kira-kira sama lah, 439 kJ per mol. Ini sangat tinggi. Walaupun sebetulnya mengoksidasi metana menjadi metanol secara dinamika dia termik ya, bisa terjadi. Ini tadi ya masalahnya adalah energi aktivasi. Dia butuh energi yang tinggi ya untuk memecah atau memutuskan pH. Kemudian yang juga problematik adalah sekalipun metana ini bisa kita ubah menjadi metanol, metanol itu cenderung nempel ya di permukaan katalis. Sehingga kalau nempel perlu kita dissolve menggunakan solvent misalnya. Tapi kalau metanol sudah dicampur sama solvent, kan jadi cair. Metanol jadi cair. Gimana ngembaliinnya lagi? Itu juga problematik. Dan yang paling problematik adalah ini. Kalau ikatan CH ini bisa CH-nya metana itu bisa putus, padahal BDE cukup tinggi, apalagi CH-nya metanol. BDE-nya metanol itu cuma 393, dibandingkan ini lebih kecil. Artinya kalau si katalis bisa memutus ini juga pasti bisa putus. Nah, kalau ini putus, ya nggak jadi lagi metanol lagi. Jadi produk-produk sampingan seperti dimethyl ether, formaldehid, sampai CO2. Ya, ngapain kita ngubah CH4 jadi CO2? Ya tantangannya banyak. Nah, saya mengambil studi katalisis zeolit. Zeolit terkenal cukup murah, ya. Kemudian banyak gitu ya. Kalau kita lihat di website ini, zeolit itu punya banyak tipe framework, ada 200 lebih ya. Ini saya tampilkan beberapa saja ya. Ada contohnya TTSM 13, TTSM 5 dan Granite. Ini saya ambil 3 ini karena yang warna oranye ini pori-porinya kecil, yang warna kuning ini pori-porinya sedang, sedangkan yang merah ini pori-porinya besar gitu ya. Dan sebagai pendahuluan tentang zeolit ya. Zeolit itu secara struktur
silika. Ini ada atom-atom silikon ini ada salah satu atau salah duanya atau salah banyaknya yang oleh aluminium. Tapi kita tahu bahwa silikon itu 4+, sedangkan aluminium itu 3+. Sehingga akan menghasilkan yang namanya negatif charge. Negatif charge ini kan nggak bisa ya kalau sebuah material itu kalau mau stabil ya dia harus netral gitu ya. Nah, oleh karena itu zeolit untuk menetralkan ini ada H-nya, ada protonnya. Makanya kalau bagi yang pernah beli zeolit, ada zeolit yang tipe H ya pakai proton, ada yang tipe pakai Na, sodium ya untuk membuat ini menjadi netral. Nah, si proton atau si sodium ini tuh sangat mudah lepas ya. Sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang kimia untuk diganti ya, dengan sebuah situs aktif dari metal oxide. Karena metal oxide ini secara muatan sama. Ya. Ini kan 2+ ya, ini juga 2+. Gitu. Jadi mudah untuk digantikan dan ini yang akan dijadikan sebagai situs aktif untuk katalisis. Nah, kenapa 3 ini? Ada yang small pore, medium pore, dan large pore. Kita ingin lihat apakah zeolit itu hanya sebagai support, ya, tapi atau dia juga memberikan peran terhadap catalytic effect-nya. Ya. Kita ingin lihat. Karena apa? Karena kita lihat di sini contohnya ya. Ini situs aktif yang sama, FeO, FeO dan juga FeO, tapi dia ditempatkan di zeolit yang pori-porinya atau kurungannya besar, yang satu ditaruh di kurungannya sempit. Ya, kita ingin lihat apa pengaruhnya. Gitu ya. Kemudian ini mengenai confinement, kemudian mengenai struktur juga kita tadi sudah saya singgung sekilas di depan ya, bahwa struktur atau bentuk dari ring ini kan ringnya kan nggak betul-betul lingkaran ya, tapi oval. Gitu ya. Jadi tergantung cara kita menempatkan. Ini kan menempatkan kan bisa begini ya, bisa begini atau bisa begini. Ini kan beda jaraknya. Kalau gini ya jadi seperti ini, kalau begini jadi seperti ini. Ya. Jadinya ada perbedaan struktur di situs aktifnya. Ya. Masih ngikutin? Sudah mulai pudar konsentrasinya. Nah ini ya, ini yang tadi saya ceritakan mengenai tahun 2015 di JAX ya, mengenai Raman ya dia menemukan bahwa ada 2 aktivitas katalitik yang berbeda di satu katalis yang sama gitu ya. Dan di sini pun dia perlihatkan bahwa dari Arrhenius plot memang berbeda aktivitas katalitik ya. Kemudian tahun 2021 di Science ini grup besar di Amerika ya. Ini dia menggunakan yang sama FeO tapi dengan tipe zeolit yang berbeda. Ini pori besar, ini pori kecil gitu ya. Dan mereka pun menemukan ada different activity. Ya. Aktivitasnya berbeda, padahal situs aktivitas sama, hanya berbeda di zeolitnya. Framework di zeolitnya berbeda. Nah, kita coba melakukan komputasi menggunakan software namanya PASP, ya, Vienna Simulation Package, ya, yang dibantu dengan software untuk membuat model namanya Virtual Nanolab. Sayangnya kedua-duanya berbayar, tidak gratis, jadi harus mempunyai license. Oke, ini parameter komputasi, saya skip saja. Nah, enaknya komputasi adalah, contoh ya, ini superkomputer di Jepang. Komputer di Jepang ini sebagai informasi tingginya lebih tinggi dibanding saya, sekitar 2 meteran. Bukan desktop yang di bawah meja itu ya, tapi yang tinggi. Dan ini ada ratusan gitu ya, jadi ruangannya pun besar gitu. Nah, saya nggak perlu datang secara fisik ke Jepang ya, untuk mengakses komputer ini. Saya bisa bekerja di rumah. Ya. Kita tinggal selama ada internet, kita bisa mengkonekkan laptop kita ke sini. Gitu ya. Jadi kita menggunakan berbagai software. Ini software bisa macam-macam, ada POTI, WinSCP, ada Vesta segala macam ya untuk
memberikan perintah komputasi untuk upload download data, untuk visualisasi struktur dan sebagainya. Oke, nah kita lihat. Pertama, saya coba dulu dengan zeolite tipe MOR atau Mordenite ini. Kita lihat kalau kita ini perbesar, ini saya perbesar, nanti kira-kira jadi seperti ini ya. Nah, yang ini adalah ring yang besar, sedangkan yang ini, ya, yang ada buat dan sebagainya yang ini, yang 8 MSP ini adalah ring yang lebih kecil. Cuma ada 8 silikon atom, sedangkan yang besar ini ada 12 silikon atom. Nah, dari eksperimental kita tahu bahwa situs aktif itu nggak menempati yang besar, itu menempati yang kecil ini. Nah, saya bawa ke sini. Nah, ini, saya bawa ke sini. Ini adalah ring 8 ya, yang saya tampilkan dari depan. Dan berdasarkan definisi dari zeolite, ya, ini sudah ada penamaan situs-situs silikon atomnya ya. Ada T1, T2, T3, T4 ya. Jadi ada 4 situs ya. Yang T di sini adalah tetrahedral, jadi bentuknya itu sama ya, antara T4 yang ini dengan T4 yang sana itu serupa gitu ya. Nah, sekali lagi ya, ini saya perlihatkan ring ini tidak lingkaran, tapi oval ya. Nah, karena oval ya, penempatan situs aktifnya itu jadi akan berbeda-beda, terutama jika kalau kita ini kan yang hijau ini aluminium, ini copper, oksigen copper, ini silikon. Antara aluminium ini bisa kita pisahkan dengan satu silikon, 2 silikon, ya, atau 3 silikon. Ini bisa macam-macam. Ya kita coba aja semuanya. Kenapa ya? Komputer ya gratis. Kita coba semuanya, dan ini menghasilkan geometri situs aktif yang berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang begitu, ya. Ada yang begini, dan ada yang hampir lurus seperti ini. Ya. Dan ternyata ya, dari sekian banyak model, ya, saya menemukan 2 yang cukup menarik, ya, yaitu yang T42S ini yang dipisahkan dua silikon, ya, yang warna hijau ini mulai dari absorpsi metana sampai putusan ikatan CH sampai terbentuk CH3 radikal itu membentukkan energi aktivasi 14,4 ya, menurut komputasi. Sedangkan yang strukturnya seperti ini itu membutuhkan energi aktivasi 10,9 kcal per mol gitu ya. Dan ini kita bandingkan dengan hasil eksperimental yang publish di JAX tadi, kita menemukan kesamaan gitu ya. Sehingga kita bisa penjelasan, oh mungkin ada pengaruh struktur dari situs itu memberikan aktivitas katalitik yang berbeda. Ini publish di Ajas Analisis tahun 2018. Kemudian lebih jauh, ini saya nggak akan detail amat. Yang jelas di sini saya bisa memberikan banyak masukan. Apa yang terjadi? Kenapa hanya dengan berubah geometrinya itu aktivitas katalitik yang berbeda? Ini kita bisa memberikan penjelasan dari struktur elektronik, ya, bahwa ketika CH4 itu ikatan CH-nya putus dan mentransfer elektronnya dari CH4 ke situs aktifnya, itu ada perbedaan penerimaan. Kalau yang angle-nya kecil, itu dia menerima di orbital yang energinya lebih rendah. Tapi kalau yang angle-nya lebar, itu dia menerima elektron di energi yang lebih tinggi. Jadi hasilnya adalah energi aktivasinya menjadi lebih tinggi. Itu kira-kira. Dan kalau saya tanya ke orang eksperimen, terus kenapa? Kalau kita tahu itu bengkok sedikit, gitu, naik sedikit, terus kenapa? Gitu ya. Tapi orang-orang teori senang kayak begini. Hubungan antara struktur dengan energi itu sesuatu yang kalau menurut orang teori itu wah, gitu ya, mewah. Bicara sama orang-orang katalis yang memang pokoknya tahunya katalisnya lebih bagus gitu ya. Tapi kenapanya itu yang itu kan tugas kita ya. Tugas kita
apalagi dari akademisi atau dari peneliti, kan memang tugas kita untuk menguak fundamental. Kenapa? Karena kalau kalau akademisi atau peneliti kita zaman dulu nggak melakukan atau nggak menguak hal-hal fundamental, kita sampai sekarang nggak akan pernah tahu yang namanya teori kuantum, teori fisika klasik segala macam, kita nggak akan pernah tahu. Karena justru ada itu ya, ilmu dan teknologi itu jadi maju. Nah, yang kedua itu tadi tentang struktur ya. Ini kelamaan ya Pak Karmel ya. Yang kedua, kita ingin menginvestigasi pengaruh dari kurungan. Karena kan frameworknya zeolit itu kan dia berupa kurungan. Nah, kita coba menggunakan dua model. Model penuh, ini saya tampilkan cuma sepotong ya, padahal asli ini ada frameworknya ya, ada framework besarnya gitu ya. Tapi ini karena nggak muat, saya tampilkan begini aja. Nah, model yang satu lagi, si kurungan ya saya potong, dibuang. Yang keliling-kelilingnya ini dibuang, diganti dengan hidrogen-hidrogen gitu doang. Jadi yang satu ini adalah model dengan kurungan, sedangkan ini model tanpa kurungan. Ya, kita kalkulasi ya, dengan metode yang sama, kita dapatkan bahwa untuk model yang dengan kurungan, itu energi aktivasinya selalu lebih rendah dibandingkan model yang biru, yang tanpa kurungan. Ya. Dan kita tahu kalau energi aktivasinya semakin rendah, berarti katalisis semakin bagus, ya karena energi yang diperlukan semakin sedikit. Nah, jadi kita menyimpulkan bahwa zeolit itu fungsinya bukan hanya sebagai support tempat nempelnya situs aktif, tapi juga dia memiliki peran terhadap uh, aktivitas katalitik, gitu ya. Dan ini kan selisihnya kan lumayan ya, sekitar 4 kcal per mol, lumayan. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa ya, di paper Science tahun 2021 ini situs aktifnya sama, tapi zeolit yang berbeda menghasilkan aktivitas katalitik yang berbeda, ya karena ada confinement efek, ya, ada efek kurungan. Jadi kita bisa, walaupun sebetulnya di paper science ini pun mereka sudah bisa menduga-duga mungkin ada confinement efek, ya, tapi kita bisa buktikan dengan data-data. Gitu ya. Nah itu tadi contoh-contoh peran DFT untuk menjelaskan, untuk elusidasi. Gimana kalau memprediksi? Kita juga sudah pernah ya tahun 2018 terbit di chemistry ada satu bentuk situs aktif ya, yang kalau tadi kan CU-nya 2 ya, sekarang CU-nya ada 3. CU-nya 3, O-nya pun ada 3. Kita memberikan prediksi, karena nih O-nya ada 3, mungkin nggak O ini masing-masing bisa menghasilkan metanol. Jadi ada 3 metana menjadi 3 metanol. Ya. Tapi ternyata kita kalkulasi hanya bisa menghasilkan 2 saja. Ya. 2 metana menghasilkan 2 metanol. Sedangkan O ini nggak bisa hilang, nggak bisa lepas. Ya. Karena kalau ini lepas, jadi nggak stabil ya sistemnya. Gitu. Ini tahun 2018. Nah hanya selang 2 tahun, Munchen itu memvalidasi hasil komputasi ini. Ya. Dia betul-betul menemukan bahwa apa uh, apa namanya utilization of 2-Myoxo bridge oxygen out of 3 ya itu bisa menghasilkan 2 metanol ya. Ya tapi besar nasib ya kalau orang komputasi itu prediksinya di ini sorry kalau orang komputasi itu prediksinya di inorganic chemistry, validasinya bisa di chemistry reference journal, beda kelas. Oke. Okay. Ini recent works di katalisis tentang metana-metanol. Satu sudah terbit di Applied Nanomaterials dan kita sekarang sedang berjuang revisi di Materials Advances. Mudah-mudahan terbit dalam waktu dekat. Selain itu juga kita masih berkolaborasi dekat dengan Pak Aramil dengan material perovskite yang untuk aplikasi ventilator dan sebagainya. Kita juga masih jalan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke Mas David dulu. Ya, terima kasih Pak Aris. Untuk para peserta yang
memiliki pertanyaan bisa sampaikan baik dari yang secara langsung maupun online. Yang online bisa kirim pertanyaan di kolom chat. Mungkin yang di sini ada pertanyaan. Mungkin saya saya dulu ya bertanya. Jadi ini kan kalau komputasi ini harus ada ya, database-nya dulu ya. Kan untuk menjalankan proses komputasi itu kan harus dimasukkan input-input dulu. Nah itu untuk inputnya sendiri dia memvalidasinya ini udah benar belum inputnya tuh bagaimana? Ya, eh, itu yang sulit ya. Jadi memang kalau kalau struktur material itu memang betul-betul kita nggak tahu sebelumnya, betul-betul nggak blank atau apa strukturnya seperti apa. Satu hal yang bisa kita kerjakan adalah dengan MD dulu, molecular dynamics. Tapi molecular dynamics itu butuh waktu. Simulasi bisa berminggu-minggu karena untuk mendapatkan apa dari struktur yang ngaco jadi yang benar tuh itu waktunya banyak. Dan kalau kita tertarik dengan struktur itu perlu dilakukan, gitu ya. Tapi kalau kita nggak tertarik dengan struktur seperti katalisis ini ya, itu kan struktur Zell itu sudah jelas, sudah ada, jadi kita tinggal pakai, gitu ya. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya gimana cara validasinya, ya eksperimental. Kalau balik lagi, gitu ya. Makanya apa sampai saat ini kalau dunia komputasi itu istilahnya apa ya, orang masih melihat sebelah mata, gitu ya. Jadi, nah ini kan komputasi, gitu ya. Ini nggak ada komputasinya, gitu ya. Makanya seperti saya sebutkan beberapa kali di slide, orang komputasi itu kalau publish sendirian, komputasi doang, itu susah tembus yang jurnal yang top gitu ya, yang impact factor di atas 10 itu susah. Beda dengan eksperimen. Tapi rasanya sekarang juga editor jurnal-jurnal top juga sekarang selain eksperimental itu juga minta komputasi biasanya ya, supaya untuk saling melengkapi. Ya, iya. Enggak ada lagi. Ya, ini ada yang pertanyaan dari Zoom dari Javan Uner. Nah, pertanyaannya untuk riset komputasi yang sekarang populer banget itu material apa dan apakah masih bisa untuk dieksplor hal lain tentang material tersebut? Ini susah jawabnya ya. Dari sekian banyak material saya nggak tahu semua, nggak tahu semua. Tapi ya kalau di dunia saya tentang katalisis, ya tentang perovskite, rasanya masih banyak. Dan reaksi untuk katalisis kan banyak, tidak hanya metanol menjadi metanol. Ya kalau mau kita juga sekarang mengerjakan CO2 menjadi HCOH dan metanol. Kemudian ada NOx yang tadi ya, NOx menjadi N2. Kemudian ada juga NH3 amonia, amonia menjadi jadi hidrogen. Banyak. Kenapa? Pokoknya kita katalisis yang berputar di sekitaran energi, yaitu itu hot lah, ya hot orang banyak banyak yang membicarakan itu. Dan jangankan material yang zaman sekarang gitu ya, ini topik metanol aja ini sudah sejak tahun 60-an sampai sekarang ini masih masih bergulir. Jadi kalau kita cari-cari ya masih ada aja gitu yang bisa kita telaah gitu ya. Dan kalau katalisnya apa atau materialnya apa, nah ini itu tugas tugas Anda, tugas kita sebagai peneliti ya. Harus banyak baca. Baca kita tahu apa yang menjadi hot gitu ya. Kalau saya tahu jawabannya sekarang, itu udah saya kerjain dari sejak lama. Udah dapat nature saya. Ini tuh cukup. Ini ada pertanyaan lagi mungkin. Ini sepertinya dari kampus yang sama. Namanya Yonatan dari Erlangga juga.
Pertanyaannya, seperti yang kita tahu, komputasi ada namanya data bank untuk mendapatkan info kompon. Nah, untuk material baru atau struktur baru, apakah bisa langsung dilakukan komputasi untuk pengetesannya, atau ada langkah-langkah tertentu dulu? Eh, ada database untuk informasi komponnya. Nah, untuk komputasinya apa pengetesan dulu atau sebelum pengetesan ada langkah-langkah sebelumnya? Ini saya tampilkan contoh ya. Soalnya ini 220 tipe framework Zeolite. Ini kalau kita lihat di website ini semuanya sudah well defined. Strukturnya sudah ada tersedia, gitu ya. Kalau sudah begini, ini nggak perlu di macam-macamin lagi. Ya, kita bisa langsung pakai, gitu ya. Tapi kalau memang kita menemukan kompon baru, material baru yang memang kita belum pasti gimana strukturnya, ya kita harus lihat dulu. Ya. Kita kalau MD itu kemahalan, maksudnya kemahalan itu terlalu lama buat kita, ya kita bisa coba di FT saja. Kita coba di FT, tapi dengan berbagai macam kemungkinan struktur. Kita bikin sebanyak-banyaknya. Kita running, kita running, kita lihat mana struktur atau model yang energinya paling rendah. Atau itu kalau jumlah atomnya sama ya. Kalau jumlah atomnya sama kita bisa uh, compare. Tapi kalau jumlah atomnya nggak sama, ya kita harus normalisasi dulu. Karena kan nilai energi itu kan berbanding lurus dengan jumlah atom. Ya, kalau jumlah atomnya makin banyak ya makin negatif ya, energinya, gitu ya. Itu ya. Mungkin. Dan kenapa energi yang paling rendah atau energi yang paling negatif? Ya karena ya sama seperti manusia ya. Manusia itu paling enak adalah tiduran. Energinya rendah. Coba disuruh kerja, coba disuruh lari, pasti nggak mau. Karena energinya ada yang dikeluarin. Butuh energi. Coba Pak Arema kalau nggak nyuruh apa? Pasti diem dulu. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa mengcompare kalau hanya menggunakan DFT saja, kita bisa bikin model sebanyak-banyaknya. Dari sekian banyak model itu kita cari energi yang paling rendah. Tapi ya kalau bisa MD, kalau kita mempunyai kemampuan komputernya cukup untuk melakukan MD, ya MD lebih baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Yang di sini nggak ada pertanyaan, mumpung ada materinya langsung. Oh, Pak Ramil. Terima kasih Pak Aris. Saya tertarik untuk dengar lebih lanjut, khususnya di slide terakhir, mungkin bisa tolong ditampilkan dahulu. Khususnya bicara tentang luaran yang ada di ACS Apply nanomaterial nih. Saya ingin tergelitik untuk bertanya dalam kasus single atom katalis. Nah ini dari segi metodologi kan sebenarnya sama mungkin penerapannya menggunakan DFT. Nah, kira-kira yang ingin saya dengar dari segi waktu komputasi antara subjek yang sebelumnya dipelajari di semisal di TMO, di transisi metal oxide dengan yang lagi booming sekarang di single atom catalysis. Nah, ini tantangan serta khususnya seberapa akurat gitu. Ketika lihat dari hasil perjuangan Pak Haris ini, kira-kira mana nih yang lebih challenging ya antara TMO lawan single atom katalisis? Ya, silakan. Ya, kalau ditanya mana yang lebih challenging, sebenarnya lebih challenging yang zeolite tadi. Zeolite itu besar, besar. Kemudian untuk mengulik situs aktifnya pun nggak semudah ini. Kalau ini kan 2D, dua dimensi, jadi kita naruh situs aktifnya mudah, gitu ya. Dan kalau dari computational cost, ini lebih lebih ringan, ya, karena walaupun ini grafen lebar gitu, tapi kita bisa modelkan kecil dan ini cepat, ya, cepat kalkulasinya dibandingkan zeolite. Kalau zeolite itu
satu framework itu kan minimal 300 akun. Kalau ini nggak nyampe 150 juga nggak nyampe. Jadi ini lebih mudah. Tapi kalau yang ini, yang Sarpes ini Sarpes lebih menantang ya, Sarpes. Karena ini metalnya banyak. Yang warna kuning, warna abu-abu, warna ungu ini metal semua. Ya. Ini lebih berat. Cuma yang ini memang topiknya lagi hot. Topiknya sedang hot. Single atom katalisis ini ya kemudian dikombin dengan topik yang juga hot metana metanol ya. Jadi bisa terima di sini gitu. Laki ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Dinan dari UGM. Kadang kan untuk hasil studi komputasi itu menghasilkan fenomena tren ataupun hasil yang berbeda. Namun untuk keabsahannya itu belum tervalidasi. Untuk memvalidasinya itu gimana? Sedangkan pada penelitian sebelumnya belum banyak yang tersedia gitu, belum ada hasil dari proses itu. Ya, jadi itu justru menjadi opportunity ya buat kita orang komputasi. Ya. Kenapa? Kalau hasil eksperimennya udah ada, kita kan nggak akan bisa. Nah, justru yang memvalidasi nanti biar orang eksperimen aja. Kita bisa mensuggest apapun yang kita mau. Ya. Mau hasilnya nanti ternyata salah ya biarin aja. Kan mungkin kalau di Korea Paramil itu, saya selalu bilang eh, yang namanya paper sudah publish di jurnal itu nggak mesti 100% benar ya, bisa salah ya. Tapi jangan disalah-salahin. Kalau kita sengaja disalah-salahin, direkayasa, nah itu yang salah. Tapi kalau kita baru nyadar 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ternyata ada yang salah, itu kan manusiawi ya. Manusiawi ya kita bisa aja miss gitu ya. Dan eh, apa namanya eh, sampai sekarang mungkin kecepatan cahaya itu masih sekian ya. Berapa angkanya saya lupa lagi. Tapi mungkin nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya publish, kecepatan saya bukan lagi segitu, bisa aja. Kan, itu kan manusiawi. Orang zaman dulu dengan teknologinya menemukan apa? 100 tahun lagi, orang dengan teknologi yang semakin maju menemukan sesuatu yang baru. Itu nggak masalah. Ya. Jadi, kembali lagi, kita bisa mensuggest apapun, yang penting datanya asli. Datanya asli apa yang dikeluarkan oleh uh, mesin ataupun yang dikeluarkan oleh data komputer ini. Gitu ya. Kita nggak kayak dasar dan sebagainya eh, apa adanya, data apa adanya, hasil analisis kita itu bisa salah juga gitu ya. Jadi setidaknya kita bisa mensuggest yang demi kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, uh, bagaimana uh, mungkin ini pertanyaannya lebih kepada gimana kita yakin dengan hasil kita gitu ya. Nah, kalau kalau ini penanyanya adalah orang baru dalam dunia komputasi ya, lakukanlah dulu seperti yang uh, saya sebutkan tadi. Nah, ini ya, bilang berikan elusidasi, penjelasan ya dari hasil-hasil eksperimental, kita semakin yakin ya bahwa apa yang sudah kita lakukan dengan kemampuan komputasi kita, ya, atau sama dengan hasil eksperimental yang sudah ada, kita semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Ya. Baru nanti setelah sudah hatam di sini, baru pindah ke sini, memberikan prediksi yang baru, gitu ya, karena kita sudah pengalaman dengan yang elusidasi, kita juga nanti satu saat akan yakin kita memberikan prediksi yang betul, gitu ya. Tapi ya kembali satu-satunya cara untuk memvalidasi adalah mengkombinasikan antara eksperimental dengan komputasi. Gitu. Karena dalam dalam DFT ini kita nggak punya looping feedback seperti halnya dalam FEM misalnya. Kalau FEM itu kan kita keluar hasil ya
Nah, yang di sini juga masih ada pertanyaan kan? Atau sepertinya yang dari Zoom sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau di sini tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan ke acara berikutnya. Nggak ada ya? Ya, untuk acara berikutnya itu closing segmen dari materi. Ada Ya, baik. Ya, eh, apa ya? Saya selalu mengajak kepada kawan-kawan semua begitu ya. Kalau saya jalan-jalan ke di luar Bandung gitu, eh, selalu mengajak, ayo belajar komputasi. Gitu ya. Bagi yang masih lulusan S1, ayo S2 gitu. Ya boleh di ITB atau mana, tapi kalau di ITB juga boleh lah gitu ya. Di ITB belajar gitu ya komputasi. Dan saya menemukan bahwa mungkin banyak yang ingin tertarik dengan komputasi begitu ya, tapi selalu terbentur dengan image komputasi itu sulit. Memang betul ya, kalau kita belajar di FT, dalamannya di FT itu rumit karena matematik semua isinya, gitu ya. Tapi kalau seperti saya ini ya hanya sebagai pengguna, gitu ya, saya nggak tahu dalam DFT itu kayak apa, gitu ya. Kita gunakan aja DFT sebagai suatu tools software, gitu ya. Kita gunakan itu untuk menyelesaikan permasalahan katalisis, kimia dan sebagainya, gitu ya. Itu juga oke, gitu ya. Dengan kemampuan ilmu kimia, fisika yang sudah dilakukan selama S1, S2, gitu ya, itu cukup, gitu ya, untuk bisa menjalani belajar komputer, gitu ya. Dan uh, rasanya nggak perlu skill programming yang gimana-gimana karena kita nggak memprogram juga ya. Uh, ya saya yakin bisa lah gitu ya. Dan komputasi semakin hari ya semakin rasanya semakin maju ya. Dulu zaman saya kuliah kalau mau belajar komputasi itu nanti kalau di dunia kerja kayak apa, memang komputer dipakai gitu ya. Ya dulu mungkin banyak yang nggak bisa jawab. Tapi kalau zaman sekarang rasanya komputer itu semakin relevan. Ya. Rasanya komputer di mana-mana kita pakai. Ya. Baik di industri, saya pernah jalan-jalan ke sini Tangerang, ada industri ban namanya Gajah Tunggal, tahu ya. Gajah Tunggal itu eh, punya R&D khusus, baru dibangun mungkin sekitar 10 tahunan, itu mendatangkan langsung uh, principal researcher dari Michelin. Tulisan Michelin ya, dibaca Michelin. Michelin Prancis. Hanya untuk mendevelop R&D dan itu isinya komputer semua. Ya, jadi yang mereka butuhkan adalah engineer-engineer yang mampu komputasi untuk memprediksi ban seperti apa ya yang memang bagus untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Dan mereka invest banyak di komputer ya supaya nanti bisa melahirkan banyak paten, banyak desain-desain ban baru yang nantinya bisa menjadi produk. Dan itu besar sekali. Lihat di Tangerang tuh bahkan si orang Perancisnya itu mengatakan kita pengen yang kerja di sini di R&D-nya mereka itu kalau bisa dokter kalau komputasi itu lebih baik. Ya kira-kira seperti itu. Uh, Sebelum saya nanti jadi satu slide khusus lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya itu tadi closing statement dari pemateri kita. Sepertinya udah di penghujung acara. Sebelum menutup acara ini, ya saya akan mengumumkan pemenang door prize pada acara kali ini, yaitu Javan dari UNER. Kami ucapkan selamat kepada pemenang dan diharapkan untuk pemenang jangan keluar Zoom dulu untuk menunggu ya penyampaian pengiriman ya, info dari panitia. Ya, untuk ya kami juga ada jasa penanuan dan pengujian dari Nano Center. Melayani jasa penggilingan, pengurusan dan penanuan
material apapun, baik itu ekstrak herbal, simplicia, atau bahan lainnya. Kami juga menawarkan layanan profesional dengan performa alat yang maksimal dengan pengerjaan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan Anda. Untuk jasanya sendiri ada untuk karakterisasi XRG, karakterisasi PSA mikro, karakterisasi BET, karakterisasi SEM, voting SEM, karakterisasi SEM EDX, dan karakterisasi 3DS. Kami juga menyediakan jasa pengujian dan analisa dengan harga yang terjangkau. Untuk pengujian dan analisanya, ada uji kandungan bahan, jasa memperkecil ukuran partikel, jasa mengukur ukuran partikel mikro maupun nano, jasa pembuatan nanofiber, jasa pengukuran kekerasan material, dan lainnya, sesuai dengan request dari customer. Ya, untuk lebih lanjut bisa scan tadi yang bawah. Ya, ini ternyata semua peserta mendapatkan diskon 10% untuk jasa penanaman di Nanocenter Indonesia. Nah, berikut tuh link absensi untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Price, mohon tutup tinggal dulu di Zoom. Nah, untuk yang masih kepo tentang Nanocenter Indonesia, bisa dilihat di channel YouTube-nya di Science. Untuk IG-nya juga bisa dilihat di nanocenter.id dan nanotechglobal.id. Dan kita juga memiliki website di nanocenter.id. Ayo, wabarakatuh.